Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitria Rahmatika dari kelas 11 nomor absen 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari hasil simak narasumber yang bertemakan pola hidup sehat sebagai gaya hidup berkelanjutan. Adapun 5 poin yang akan saya bahas di sini. Poin pertama adalah faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang kedua adalah pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, perubahan lingkungan. Yang keempat ada STPN dan yang terakhir ada IPM. Faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, ada 40% faktor lingkungan. Apabila lingkungan kita tidak sehat, bagaimana kita bisa sehat? Contohnya, ada saudara atau rekan kita yang terkena COVID, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kita bisa tertular COVID tersebut. Yang kedua, ketika kita naik motor dengan tidak menggunakan helm yang berkaca tertutup dan menggunakan masker, maka kita bisa terkena polusi dari luar. Yang kedua, ada 30% faktor perilaku. Perilaku kita dapat mencerminkan bagaimana kondisi tubuh kita. Kalau perilaku kita tidak sehat, maka kita juga mudah terkena penyakit. Contohnya, 1. Tidak menggunakan masker dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, tidak mencuci tangan sebelum makan, karena kebanyakan orang mencuci tangan setelah makan. Padahal tidak kalah pentingnya juga mencuci tangan sebelum makan menggunakan sabun. Yang ketiga, merokok. Banyak anak muda yang merokok supaya terlihat keren oleh teman-temannya, padahal merokok bisa menyebabkan kematian. Yang keempat adalah makan mie instan. Ada cerita ketika anak 19 tahun meninggal karena anak tersebut hampir setiap hari membuat mie instan, sehingga usus buntu tersebut disebabkan adanya lapisan lilin di usus efek dari mie instan tersebut, dan juga didampingi dengan minuman kaleng dan bersoda. Akibatnya, di ginjal anak tersebut terdapat batu yang diameternya 2 cm karena ada kristal yang saling mengendap sehingga menjadikan batu ginjal. Yang ketiga, ada 20% faktor layanan kesehatan. Patut kita syukuri bahwa layanan kesehatan yang tersedia di Kota Pati ini sudah banyak. Dengan adanya berbagai rumah sakit, puskesmas, dan juga banyak sekali dokter yang buka praktek di rumah yang dapat memberikan layanan kesehatan bagi kita semua. Kemudian yang keempat, ada 10% faktor keturunan genetika. Penyakit yang berhubungan dengan organ dalam yang non-infeksius rata-rata bisa diturunkan, termasuk juga alergi. Contohnya, ada diabetes, darah tinggi, dan Down syndrome. Ada pun beberapa penyakit lainnya. Melakukan diet seimbang, terlalu banyak mengurangi karbo yang menyebabkan metabolisme dalam tubuh tidak baik, sehingga dapat menimbulkan penyakit. Misalnya, jika kita melakukan diet harus seimbang, sesuai dengan apa yang diperlukan oleh tubuh, yaitu ada serat, protein, karbohidrat dengan seimbang. Poin kedua adalah pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan prinsip melaksanakan pembangunan saat ini dengan optimal tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Tetapi kenyataannya pembangunan yang ada rata-rata mengorbankan generasi yang akan datang. Sesuai dengan pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Poin ketiga adalah perubahan iklim. Perubahan iklim membuat kita merasakan beberapa dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim tersebut. Di antara lain adalah yang pertama, penurunan kualitas air. Air sumur sudah banyak yang tercemar oleh bakteri yang berasal dari kotoran manusia ataupun diri kita masing-masing. Karena membuat sapi tank tidak memenuhi syarat. Yang kedua adalah pengelolaan sampah dan limbah. Bungkus jajan plastik bisa diubah pakai daun, nantinya daun itu dapat diolah lagi menjadi kompos. Yang ketiga adalah alih fungsi lahan yang berlangsung cepat
berkontribusi dalam perubahan iklim. Contohnya, sawah sekarang banyak ditemui menjadi pabrik ataupun perumahan. Yang keempat adalah poin STBM. Sanitasi total berbasis masyarakat merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan sebelum makan lebih sedikit dibandingkan cuci tangan setelah makan. Yang ketiga adalah pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Yang keempat adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Yang kelima adalah pengelolaan limbah cair rumah tangga. Terkait dengan pendekatan keluarga, 5 pilar ini adalah pendekatan untuk perubahan perilaku masyarakat. Dan yang terakhir adalah poin akibat. Penyakit yang ditimbulkan oleh perilaku yang tidak sehat dan tidak menjaga kebersihan diri sendiri adalah yang pertama, diare, hepatitis A, kolera, tifoid, paratifoid, polio, disentri, dan cacingan. Itu tadi pemaparan dari saya dari hasil simak narasumber. Mohon maaf apabila ada penjelasan materi yang kurang jelas, ketepatan kata yang saya ucapkan. Terakhir, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.